Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fakir Bahar bin Ali bin Smith menyampaikan kepada seluruh santri-santri yang ada di Aceh agar selalu semangat dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu butuh mujahadah, butuh bersungguh-sungguh, harus siap susah, siap lapar, siap capek, kuras tenaga, kuras pikiran, jangan banyak makan. Harus bermujahadah, bersungguh-sungguh, karena dengan kesungguh-sungguhan itulah bisa mendapatkan ilmu. Harus punya himmah, kemauan yang kuat. Barokahnya ilmu didapat bukan dari banyaknya belajar, tapi dari khidmat, dari melayani kepada sang guru, berbakti kepada guru, taat kepada guru, tidak boleh mendikte guru. Qal law kana al-murid qala li syaikhi law kana ustadi fa'ala kada au taraka kada fa'ala kada au taraka kada lam yuhsin. Apabila ada seorang murid yang berkata kepada gurunya, mendikte, coba guru saya begini, coba guru saya berbuat ini, coba guru saya tidak berbuat ini, itu murid tidak akan pernah berhasil. Makanya bersihkan hati, jangan pernah ada rasa suudon kepada guru. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibur ratib, ketika datang, beliau mengumpamakan orang yang menuntut ilmu itu, yang minta ilmu, sama seperti orang yang datang minta makanan dengan baskom. Kalau ente minta makanan bawa baskom, ya, baskomnya kotor, ente datang ke anak, Habib, anak minta makanan, cuma baskomnya kotor, anak akan bilang, ente bersihkan dulu itu baskom, baru anak kasih makanan. Itu dalam makanan urusan dunia, tempatnya harus bersih, apalagi ilmu urusan akhirat. Tempatnya ilmu apa? Hati. Maka bersihkan hati. Tidak boleh suudon kepada guru. Tidak boleh ente suudon kepada guru. Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi penyair besar, penyair hebat. Satu waktu gurunya bilang kepada dia begini, wahai Jalaluddin Ar-Rumi, kamu mau tahu seperti apa sifat gurumu? Apa kamu pengen tahu seperti apa sifat murid-muridmu? Kamu pergi beli khamr. Pakai baju kebesaranmu, pakai jubahmu, pakai imamah, kamu pergi beli khamr. Pergi Jalaluddin Ar-Rumi. Dia beli khamr, pakai jubah, pakai imamah. Ketika di tengah perjalanan murid-muridnya lihat. Apa kata murid-muridnya? Dipanggil semua. Tuh kamu lihat tuh. Si Jalaluddin Ar-Rumi suruh kita jangan mabok, dia mabok. Suruh jangan deketin khamr, dia minum khamr. Akhirnya apa? Jalaluddin Ar-Rumi digebukin sendiri oleh murid-muridnya. Ketika digebukin sama murid-muridnya, baru datang gurunya. Syuf, ente lihat ya Jalaluddin Ar-Rumi. Murid ente cuma lihat dohirnya ente. Mereka masih punya prasangka buruk kepada ente. Mereka kira yang ente bawa adalah khamr. Ketika dituangkan ternyata air putih bukan khamr. Jadi bersihkan hati. Tidak boleh ada rasa suudon kepada guru. Para ulama-ulama terdahulu sebelum mereka menuntut ilmu, mereka keluar dari rumah, doanya apa? Doanya bukan ya Allah saya minta ilmu manfaat, bukan. Doanya apa? Ya Allah bersihkan hati saya, tutup aib guru-guru saya, agar saya tidak punya rasa suudon kepada saya punya guru. Harus mujahadah, harus bersungguh-sungguh, harus siap lapar. Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan ketika beliau taklim, itu beliau udah habis bekal, udah kelaparan, beliau pergi ke padang pasir, buat apa? Buat makan pucuk-pucuk daun. Harus mujahadah, harus ada kesungguh-sungguhan. Ente harus khidmat, sebelum guru datang, ente harus datang lebih dulu. Al-Imam Az-Zubaydi, Abdullah Az-Zubaydi, beliau berguru kepada Al-Imam Abu Ali Al-Qali, seorang nuhat, seorang nahwi, ahli nahwu. Al-Imam Abdullah Az-Zubaydi, beliau tidur di kandang gurunya. Kenapa? Cuma pengen berada di tempat paling depan di saat menuntut ilmu. Satu saat, satu malam, akhirnya Al-Imam Abu Ali Al-Qali, beliau keluar dari rumah. Diikutin sama Abdullah Az-Zubaydi. Imam Abu Ali Al-Qali punya firasat. Akhirnya beliau lihat, siapa kamu? Kenapa kamu ikuti saya? Saya adalah muridmu Abdullah Az-Zubaydi. Kenapa kamu ikuti saya? Kata Abdullah Az-Zubaydi apa? Demi Allah, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lebih tahu tentang ilmu nahwu kecuali engkau. Maka aku datang tidur di kandangmu agar aku berada di barisan paling depan untuk mendengarkan ilmu-ilmu nahwu. Al-Imam Abu Hatim. Ya. Bukan. Al-Imam Ibn Jandal Al-Qurtubi, bukan Abu Janda ya. Al-Imam Ibn Jandal Al-Qurtubi. Beliau belajar kepada Al-Imam Ibn Mujahid. Itu Al-Imam Ibn Jandal Al-Qurtubi, beliau masuk lewat lorong. Masuk lorong, begitu keluar lorong, pas di depan rumah gurunya.
saking pengen cepet-cepet berada di hadapan guru. Ente tahu kulit-kulitnya semua sobek, kena besi-besi yang ada di lorong tersebut. Saking apa? Saking pengen berada di barisan paling depan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Harus mujahadah, harus susah. Al-Imam Jarir ibn Hisham selama 7 tahun beliau belajar di mana? Di bawah cahaya bulan. Karena nggak punya uang, nggak punya lentera. 7 tahun belajar di bawah cahaya bulan, diterangi dengan bulan. Al-Imam Asy-Syafi'i, orang susah, ibunya nggak punya duit buat beli kertas. Ente tahu pakai apa? Pakai tulang. Beliau kumpul-kumpul tulang onta, tulang kambing, dikumpulin, baru ditulis nasihat gurunya. Nanti ditaruh di botol. Nanti ditulis, baru ditaruh di botol. Udah selesai habis botolnya, udah penuh tuh botol, baru beliau taruh. Sampai-sampai beliau kalau tidur di rumahnya, tidurnya begini. Kenapa? Penuh dengan kitab-kitab semua rumahnya yang kecil. Jadi harus mujahadah, harus bersungguh-sungguh. Ilmu itu nggak bisa didapatkan dengan santai. Malaikat Jibril alaihi salam, Jibril pernah menertawakan manusia. Kenapa Jibril tertawakan manusia? Aku tertawa kepada manusia. Kenapa? Karena mereka mencari sesuatu yang tidak pernah Allah ciptakan di dunia. Apa itu? Ar-raha, santai, ketenangan. Tidak pernah ada ketenangan di dunia. Ketenangan itu adanya di akhirat. Makanya inti kalau mau jadi santri, nggak ada tenang-tenang, santai-santai. Terus jadi santri harus tidak boleh cukup dengan beberapa ilmu dan beberapa guru saja. Al-Imam Malik, beliau keliling dunia untuk apa? Untuk mencari ilmu. Keliling, satu dunia dikelilingi oleh beliau. Al-Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, Al-Imam Abu Hanifah, keliling, safar, rehlah untuk mencari, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Harus punya khidmat, berbakti kepada guru. Bukan seberapa besar ente ada di hati guru. Kalau seberapa besar ente ada di hati guru, itu ente cari muka di hadapan guru. Cari muka. Akhirnya jadi orang munafik. Tahu munafik? Munafik itu dari lafaz nafiqaul yarbu. Yarbu itu binatang kayak tikus. Cuma bukan tikus. Ekornya lebih panjang. Kaki belakangnya lebih pendek. Nafiqaul yarbu. Liang binatang yarbu. Itu yarbu hujratain. Dia punya 2 liang. Punya 2 lubang. Lubang yang satu namanya qasi'ah. Lubang yang satu namanya nafiqa. Yakni yadhiru nafsah, yadhuru nafsahu min qasi'ah wa yakhruju min qasi'ah. Min nafiqa wa yakhruju min qasi'ah. Dia menampakkan dirinya dari lubang yang namanya nafiqa, tetapi keluarnya dari lubang qasi'ah. Jadi menampakkan diri dari lubang yang ini, tapi bukan keluar dari lubang ini. Menampakkan diri dari lubang yang ini, keluarnya dari lubang yang ini. Yakni apa? Di hadapan guru menampakkan ketaatan, di belakang guru menyembunyikan pembangkangan. Itu namanya nyari muka. Di depan guru menampakkan keharuman, ya hanu, soleh. Di belakang guru ngomongin guru. Di belakang guru menyembunyikan kebusukan. Itu namanya munafik. Jadi bukan seberapa besar ente ada di hati guru, bukan. Tapi seberapa besar guru ente ada di hati ente. Sebesar apa guru ente ada di hati ente, lebih besar dari itu ente ada di hati guru ente. Paham ente? Alhamdulillah. Bukan seberapa besar ente, bukan seberapa besar ente ada di hati guru. Tapi seberapa besar, bukan seberapa besar ente ada di hati guru, tapi seberapa besar guru ada di hatinya ente orang. Seorang murid yang bagus, murid yang berhasil, murid yang baik, bukanlah murid yang membanggakan guru. Anak taklim sama fulan, bukan. Murid yang baik adalah murid yang dibanggakan oleh guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim alaihi. Syukran katsiran. Cuman nyaman dong video yang jud dan share ke rekan-rekan santri Aceh. Syukran katsiran.